Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam. Assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Pasti sehat, kaya raya dan bahagia. Oke, selalu mindsetkan ya, selalu mindsetkan kata-kata itu, karena kata-kata adalah doa. Al-kalamu nisfu doa ya. Jadi sebuah kata-kata itu tidak hanya sebuah say hello gitu ya, habis berucap, habis berkata-kata itu tidak ada apa-apa, enggak ya. Jadi kualitas kehidupan kita itu sebenarnya sesuai, tergantung ya kan, tercipta dari kata-kata kita. Nah, oke teman-teman, jangan lupa subscribe dulu ya, subscribe dulu, share kalau video-video saya ternyata sangat bermanfaat untuk kehidupannya teman-teman dan kehidupannya di orang-orang di luar sana, karena penting sekali bahwa orang hidup itu harus mengerti hidupnya ya kan. Kalau orang hidup mengerti hidupnya, pasti akan mengenal Tuhannya. Nah, itu pesan yang selalu dulu diberikan oleh guru saya, dan sampai saya detik ini masih saya pelajari. Oke, kali ini saya teman-teman akan share ya, akan saya share, kita belajar bareng tentang ilmu hidup. Bagaimana sih hidup itu supaya hidup itu tidak terjebak oleh keadaan ya kan, tidak banyak cilukba. Apa cilukba itu ya? Masalah-masalah yang datang gitu kan. Sebenarnya mudah sekali ya, sebenarnya mudah sekali. Di sini saya akan memberikan suatu analogi, suatu pemahaman bahwa hidup itu, masa depan itu bisa dilihat dari sekarang loh, gitu loh. Jadi kita itu nggak perlu sakti gitu loh, kita nggak perlu yang belum bisa meraga sukma ya kan, untuk masuk ke dimensi masa depan itu nggak perlu berkecil hati kan gitu kan. Sekarang ini, hari ini kita bisa mengetahui loh masa depan kita itu seperti apa. Karena apa? Karena semesta itu hukumnya adalah law cause and effect gitu ya. Nah, oke, sekarang mari kita awali dengan membahas atau berbincang-bincang. Ya, saya yakin teman-teman pernah melihat wayang kan gitu kan. Nah, wayang itu ya, wayang itu di sisi kiri ya, di sisi kiri itu ada pihak Pandowo atau pihak positif ya, manusia kan gitu kan. Yang pihak kiri di situ ada Buto kan gitu kan. Nah, sebenarnya dunia itu sifatnya dualisme gitu loh ya teman-teman. Jadi sifatnya dualisme. Makanya Tuhan di dalam Al-Qur'an ada dalilnya itu wa khalaqnakum azwaja. Jadi Tuhan itu menciptakan itu berpasang-pasang. Jadi ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore kan gitu kan. Ada laki-laki, ada perempuan. Untuk selepas Mas, kalau ada yang bencong gimana atau banci gimana ya, dilihat aja cenderungnya kemana kan gitu kan. Nah, itulah menandakan bahwa hidup kita adalah dualisme, dualitas gitu loh. Jadi kita baik terus enggak bisa, kita buruk terus juga enggak bisa. Nah, hari ini saya akan memberikan pemahaman bahwa hidup itu sebenarnya masa depan sudah bisa dilihat. Nah, cara melihatnya bagaimana? Kita lihat dulu hari ini kita hidup di dunia ini, hidup di bumi ini sedang menjadi peran apa kan gitu kan. Di dalam pewayangan dan di Mahabharata kita sudah dijelaskan gitu loh, sudah diberikan gambaran bahwa hidup itu sesuai perannya. Nah, kalau perannya itu seperti A, nah takdirnya akan seperti apa gitu loh. Jadi makanya coba teman-teman dipelajari tentang pewayangan, terutama ketika lakon Mahabharata ya. Di situ kan ada pihak Pandawa dan ada pihak Korawa. Nah, ada dualisme di situ kan, antara baik dan buruk kan gitu kan. Juga ada Sri Krishna, juga ada Sangkuni gitu kan. Nah,
Silahkan teman-teman kira-kira hari ini ya, kira-kira hari ini teman-teman dalam menjalani hidupnya di dunia ini sekarang sedang berperan sebagai apa kan gitu kan. Cuman pertanyaannya hari ini saya yakin 1000% setiap manusia menganggap dirinya pasti baik, pasti baik. Bahkan orang yang mencuri pun dia juga baik gitu loh. Menganggap dirinya ini bukan anggapan si A si B atau orang lain, tidak loh ya. Ini adalah anggapan dari diri sendiri, ya kan? Bahkan seorang pencuri pun dia menganggap dirinya adalah baik. Kenapa? Mungkin mencurinya karena terpaksa, mungkin karena sudah tabiatnya dan lain-lain, kan gitu kan? Nah, ini harus dibedakan. Sekarang ya harus dipahami teman-teman supaya teman-teman tahu masa depannya seperti apa nanti jadinya. Sekarang periksa dulu. Saya hari ini, makanya di ilmu Jawa itu ada yang namanya ilmu sangkan paraning dumadi. Itu ilmu apa gitu loh? Apakah itu ilmu kesaktian? Boten, tidak. Sangkan paraning dumadi itu adalah ilmu di mana mengetahui kita itu dari mana kan gitu kan. Terus kemana ya kan? Ngapain? Terus nanti pulangnya kemana kan gitu kan? Nah, sekarang diperiksa teman-teman. Kira-kira hari ini teman-teman, kalau dilihat dari pewayangan, ya kan? Sekarang teman-teman ini sedang berperan sebagai apa? Nah, di situ nanti akan kelihatan masa depannya, ya kan? Oh, misalkan nih, oh ternyata sekarang aku jadi Sengkuni misalkan. Sengkuni itu seperti apa? Orang yang suka adu domba, iri, dengki, gitu kan? Nggak pernah bersyukur, kayak gitu. Kita lihat aja bagaimana hidupnya Sangkuni kan gitu kan? Orang-orang yang hidupnya seperti Sangkuni, memerankan peran, gitu kan? Seperti Sangkuni. Kalau sekarang hari ini kira-kira peran seperti Sangkuni itu apa? Ya suka adu domba kan gitu kan? Suka membuat fitnah, ya kan? Suka gibah, kan? Gibahin tetangganya, saudaranya gitu kan, suka membuat onar, ya, anggaplah itulah Sangkuni. Nah, kita lihat kalau teman-teman merasa pernah melakukan seperti itu, ya nanti kehidupannya ke depan, masa depannya ya akan seperti Sangkuni tentunya. Lah, coba kita belajar sekarang. Sangkuni seperti apa sekarang? Sangkuni itu di mana hidupnya tidak pernah bahagia. Kenapa? Karena diselimuti iri dengki dan ambisius yang sangat besar. Ambisinya yang sangat besar untuk apa? Untuk menghantarkan keponakannya menjadi seorang raja, ya kan? Sehingga ketika keponakannya dihantarkan menjadi seorang raja, dia berharap hidupnya akan mewah kan. Tapi apa yang terjadi? Bagaimana? Hidupnya tidak pernah bahagia. Bahkan sampai peperangan dia pun tersiksa. Bahkan dia coba saking bencinya dia, saking irinya dia, suka fitnah dia, oleh Werkudara diambil apa? Diambil jantungnya, diambil hatinya, karena hati penuh dengan keirian. Nah itu salah satu contoh ya teman-teman. Jadi hidup itu sebenarnya nggak usah mengkhawatirkan masa depan, karena masa depan hari ini bisa kita lihat gitu loh. Hari ini kita sedang jadi apa, ngapain gitu loh. Makanya ke depan bisa dilihat. Kalau hari ini teman-teman memberi, bersedekah kepada si A, si B, kepada apapun, ya di depan sana nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah pemberian, sebuah rezeki besar. Kan seperti itu sebenarnya. Kalau hari ini teman-teman menyakiti orang, ya di depan sana pasti akan disakiti. Karena sistem semesta itu adalah sistem pantulan atau sistem low cost and effect. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Yang perlu sekarang kita rubah itu adalah kita melihat kepada diri kita dulu. Kita sekarang posisinya sedang jadi apa, berperan sebagai apa gitu kan. Seperti Yudhistira kah kan gitu, Puntadewa kah kan gitu kan, atau Werkudara atau Arjuna kan gitu kan, atau Sadewa ya kan, Nakula, atau seperti Bhisma, atau seperti Werkudara, ya kan? Seperti siapa? Seperti Duryudana, ya kan? Destalarastra, atau seperti Sangkuni, Subadra dan lain-lain. Kita pelajari. Kira-kira seperti apa kehidupannya para Pandawa ini ke depan dan Kurawa ini ke depan.
Nah, ketika panjenengan ternyata kehidupannya seperti pewayangan si A, lihat aja, ke depan pasti sama kok, plek. Ya, itu cara mengetahui masa depan kita. Jadi tidak perlu dengan yang namanya ilmu-ilmu spiritual, harus bisa meraga sukma lah, harus gini lah kan gitu. Kalau hari ini Anda pengangguran, ya ke depan ya nggak dapat apa-apa karena Anda pengangguran kan gitu. Kalau hari ini Anda berhutang, di depan ya akan pasti terjebak dengan rasa hutang dan akan terus mencicil setiap bulan. Kan seperti itu. Kalau hari ini Anda memakan hak orang lain, di depan sana Anda juga akan dimakan hak orang lainnya jika banyak masalah, banyak beban. Jadi seperti itu aja. Jadi sangat-sangat simpel sebenarnya teman-teman untuk mengetahui hari ini ke depan itu kita seperti apa. Kalau hari ini teman-teman punya usaha, punya bisnis dan setiap hari berusaha menjadi lebih baik, profitnya tinggi dan lain-lain. Itu akan apa? Di depan sana akan mendapatkan hasil. Karena apa? Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan yang benar-benar mendapatkannya. Nah, itu di sini harus dipahami teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu lagi mengkhawatirkan masa depan karena masa depan bisa dilihat hari ini. Makanya yang perlu dirubah hari ini, dengan satu yang harus dirubah, teman-teman melihat dirinya hari ini dan kemarin tuh melakukan apa saja kan gitu kan, dan coba diplekan, dicari dengan tokoh pewayangan siapa kan gitu kan. Oh ternyata aku itu seperti katakanlah si Nakula kan gitu, atau Sadewa yang suka menyembuhkan orang. Nah di situ di depan pasti juga akan banyak pertolongan kan gitu, banyak pemberian kan gitu. Hari ini Anda bijaksana, di depan sana hidup Anda takdirnya pun akan bijaksana, akan bagus. Tapi kalau hari ini hidupnya Anda benar-benar negatif, ngerasani, gibain, memakan hak orang lain, dikasih warisan oleh orang tuanya nggak terima, kurang banyak, masih merebut yang lain dan lain-lain. Kalau seperti itu ya jelas kedepannya nggak akan ada rasa bahagia. Kalau hari ini hidupnya Anda ambisi seperti siapa, Duryudana. Dia ambisi apa? Ini sekarang kita ngomongin Duryudana. Mungkin teman-teman ada yang hidupnya sangat ambisius, mengejar dunia, mengejar uang gitu kan, mengejar harta benda gitu kan. Nggak akan dapat teman-teman. Karena itu terkontaminasi oleh nafsu, ya, terkontaminasi oleh nafsu. Sehingga apa yang didapat? Coba lihat hidupnya Duryudana. Dia otaknya hanya dipenuhi oleh ambisi menguasai kerajaan Kuru kan gitu kan, sampai menjadi seorang raja. Apakah dia bahagia? Walaupun dia hidup di kalangan kerajaan, tapi dia tidak bisa menjadi seorang raja dan hidupnya selalu susah, nggak tenang. Makanya teman-teman hidupnya santai saja, netral saja, karena semua sudah ditakdir. Nah makanya takdir itu bisa dilihat dengan cara melihat diri kita. Caranya dengan melihat hari ini kita melakukan apa. Itulah namanya ilmu sangkan paraning dumadi. Pentingnya ilmu sangkan paraning dumadi itu adalah untuk melihat hari esok kita itu seperti apa dan bagaimana. Kalau hari ini kita baik, kehidupan kita menjadi manusia baik, pola pikir baik, hidup baik, ya ketika kita kembali, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Tuhan. Kan seperti itu. Kalau teman-teman coba deh yang sangat ambisius hari ini ya kan, mengejar dunianya, nggak tenang hidupnya. Akhirnya dia lupa mencari ilmu sana, mencari sini, mencari sana. Dulu saya pernah melakukan hal kayak gini gitu loh. Karena ambisius pengen ilmu A, B, E, dan C. Karena saya berguru di 49 guru yang pernah saya datangi, sama sekali saya nggak menemukan ilmu yang saya cari. Masih menemukan yang mentahnya saja. Ketika saya sudah berhenti, saya sudah mengerti bahwa ambisi itu nggak bagus sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi saya kembali kepada diri saya menemukan ternyata ilmu-ilmu yang selama ini saya cari, dan saya menemukan ketenangan dan menemukan kebahagiaan. Kembalilah kepada diri sendiri, kembali kepada jiwanya, kembali pada sukmanya, kembali pada ruhnya. Nggak usah cari sana sini
sini, sana sini, sana sini. Anda mencari keluar itu namanya. Semuanya ada di dalam sini. Ya, jadi seperti itu yang harus dipahami teman-teman. Jadi nggak perlu dikhawatirkan bahwa ternyata masa depan bisa dilihat hari ini dan kemarin. Kalau teman-teman pengen masa depannya bagus, baik, kaya raya, ya hari ini bertindaklah untuk menghasilkan semuanya itu, baik secara sifat, sikap, baik secara bisnis maupun pekerjaan. Gitu ya teman-teman. Oke, ini luar biasa sharingnya hari ini. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, tinggal hari ini teman-teman menerapkan ilmu sangkan paraning dumadi dalam kehidupannya supaya tidak buta dalam menjalani masa depan dan tidak buta dalam menjalankan kehidupan hari ini. Karena apa? Masa lalu, masa depan saat ini adalah sekarang. Oke? Salam sehat, kaya raya, dan bahagia. Rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om santi, santi, santi. Om. Salam. Assalamualaikum, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.